Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Sabda dari Komisi C2 akan membahas tentang komunikasi data. Komunikasi data yang pertama yaitu pengertian. Komunikasi data adalah proses komunikasi untuk mengirim data dari pengirim ke penerima dengan suatu media transmisi. Adapun komponen-komponen komunikasi ini yaitu yang pertama sumber data, yaitu unsur yang bertugas untuk mengirim informasi, dan yang kedua pengirim, suatu piranti yang kita gunakan untuk mengirim data tersebut. Yang ketiga yaitu media transmisi, yaitu merupakan media yang digunakan sebagai sarana atau alat yang digunakan pada proses pengiriman data. Kemudian yang keempat, penerima, suatu piranti yang kita gunakan untuk menerima data yang dikirimkan. Kemudian yang kelima, protokol, merupakan aturan-aturan yang digunakan untuk menyelaraskan kegiatan komunikasi. Kemudian sistem komunikasi. Sistem komunikasi sendiri ada dua, yaitu offline dan online. Sistem komunikasi offline yaitu suatu sistem pengiriman data melalui fasilitas telekomunikasi dari suatu lokasi ke pusat pengolahan data, tapi data tersebut tidak langsung diproses oleh CPU. Adapun peralatannya yaitu terminal yang merupakan suatu device yang digunakan untuk mengirim data dan menerima data jarak jauh dengan menggunakan fasilitas telekomunikasi. Yang kedua, jalur komunikasi, fasilitas telekomunikasi yang sering digunakan, contohnya telepon, telegraf, telek, dan juga yang lainnya. Yang kemudian modem, suatu alat yang mengalihkan data dari sistem kode digital ke dalam sistem kode analog dan sebaliknya. Kemudian yang kedua ada sistem komunikasi online. Pada sistem komunikasi online ini, data yang dikirim melalui terminal komputer bisa langsung diperoleh dan langsung diproses komputer pada saat kita membutuhkan. Contohnya dari sistem komunikasi online ini yaitu seperti real-time system, batch processing system, time sharing, dan juga distribute data processing system. Kemudian ada jenis-jenis komunikasi data. Secara umum jenis-jenis komunikasi data dibagi atau digolongkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama infrastruktur terrestrial, yaitu yang aksesnya menggunakan kabel dan kabel. Dan untuk membangun infrastruktur terrestrial ini membutuhkan biaya yang tinggi. Dan yang kedua yaitu melalui satelit. Dengan satelit ini wilayah yang dicakup menjadi lebih luas sehingga mampu menjangkau lokasi-lokasi yang tersebut. Yang kemudian ada jaringan komunikasi data. Jaringan komunikasi data merupakan sekumpulan komputer yang saling terhubung satu sama lain. Ada beberapa kategori, yaitu yang pertama berdasarkan luas area. Ada 3, yaitu LAN, MAN, dan WAN. Kemudian
berdasarkan topologi jaringan. Ya, itu merupakan suatu cara untuk menghubungkan komputer atau terminal-terminal dalam suatu jaringan, atau bisa dikatakan pemodelan. Kemudian ada juga transmisi. Transmisi sendiri ada dua, yaitu dengan signal analog dan juga signal digital. Untuk signal analog ini menggunakan gelombang-gelombang elektromagnetik yang bervariasi dan secara kontinu ditransmisikan melalui beragam media tergantung frekuensinya. Sedangkan untuk sinyal digital memuat denyut-denyut voltase yang ditransmisikan melalui media kawat. Adapun perbedaan antara sinyal analog dan sinyal digital, yang pertama, sinyal analog dirancang untuk suara atau voice, sedangkan digital dirancang untuk data dan suara. Dan signal analog ini sendiri tidak efisien untuk data. Kemudian signal analog banyak terdapat noise dan kesalahan atau error. Sedangkan untuk sinyal digital informasinya discrete level. Kemudian sinyal analog kecepatannya relatif rendah, sedangkan digital kecepatannya tinggi. Sinyal analog overheadnya tinggi, sedangkan digital overheadnya rendah. Dan sinyal analog hanya ada dalam jarak tertentu. Sinyal digital, setiap sinyal digital dapat dikonversikan ke analog. Kemudian ada teknologi telepon kabel, terbagi menjadi 3, yaitu pertama GSM, singkatan dari Global System for Mobile Communication, yang merupakan sebuah teknologi komunikasi seluler yang bersifat digital. Keunggulan dari GSM ini sendiri yaitu yang pertama, kapasitas sistem lebih besar. Kemudian sifatnya sebagai standar internasional. Yang ketiga, teknologi digital yang dapat mengandalkan suara, video, gambar maupun teks. Yang keempat, keamanan sistem lebih baik. Dan yang terakhir, suara lebih jernih. Kemudian ada CDMA, yang merupakan singkatan dari Code Division Multiple Access, yang merupakan teknik akses jamak berdasarkan teknik komunikasi spektrum pada kanal frekuensi dan waktu yang sama. Sinyal CDMA pada penerima dipisahkan dengan menggunakan sebuah korelator yang hanya melakukan proses pengumpulan spektrum sinyal. Keunggulan dari CDMA ini yaitu yang pertama, hanya membutuhkan satu radio, yang akan menyebabkan biayanya rendah bagi provider. Kemudian memiliki proteksi dari penyadapan. Kemudian ada 3G dan 4G. Teknologi 3G sendiri terbagi menjadi GSM dan CDMA. 3G sering disebut dengan mobile broadband karena keunggulannya sebagai modem internet. Sedangkan untuk 4G sendiri merupakan perkembangan dari 3G. Kemudian ada network protocol and communication. Yang pertama, protokol itu dapat menjadi
music encoding, yaitu proses mengirim data dan dirubah dalam format tertentu agar dapat diterima oleh media. Jadi datanya itu di-encode atau diubah terlebih dahulu. Kemudian protokol juga menjadi basic formatting and encapsulation, yaitu seperti pemformatan pada file, seperti memasukkan pengirim, penerima, dan juga isi yang jelas. Kemudian juga menjadi message size. Jadi protokol akan mengatur ukuran data tersebut agar bisa ditangkap oleh si penerima. Kemudian ada message timing yang terbagi menjadi 3. Yang pertama access method, yang mengatur waktu lama si pengirim mengirim data dan lama si penerima respon. Yang kedua ada flow control, yaitu yang mengatur seberapa besar kecepatan data dikirim. Kemudian ada response timeout, ini mengatur batasan waktu si penerima untuk merespon data. Kemudian ada message delivery option, yaitu ada 3 macam, unicast, multicast, dan broadcast. Untuk unicast sendiri itu hanya untuk satu komputer, jadi 1 ke 1. Sedangkan untuk multicast 1 ke beberapa komputer, namun belum semuanya. Sedangkan untuk broadcast mengirim ke semua komputer. Kemudian ada juga role of protocol. Yang pertama yaitu mengatur bagaimana data diformat ke dalam tertentu. Yang kedua mengatur bagaimana data akan dikirim melalui jalan yang efisien. Yang ketiga mengatur untuk menampilkan error report. Yang keempat mengatur kapan data dikirim, diterima, dan memutuskan data tersebut. Kemudian ada interaksi dari protokol. Yang pertama itu ada 3 macam protokol. Yang pertama aplikasi protokol, mengatur di level aplikasi atau tampilan. Contohnya adalah HTTP. Kemudian ada transmisi protokol, yang mengatur pengiriman data antara klien dan server. Contohnya ada TCP. Kemudian ada internet protokol, yang mengatur performatan segmen data dan juga mengatur jalannya data tersebut. Kemudian ada juga network access yang mengatur komponen network media dan jaringan fisik atau physical layer. Contohnya yaitu untuk network medianya kabel, sedangkan physical layernya LAN card. Dan ini ada beberapa contoh dari protokol yang ada pada aplikasi. Contohnya POP, SMTP, MAP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, dan BTP. Kemudian yang ditransport atau transmisi data TCP, UDP. Kemudian di internet contohnya IP, OSPF, CMP, EIGRP. Untuk network access, Ethernet, interface device. Ya, saya rasa sekian dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.